Selamat malam pemirsa, berawal dari polemik tes wawasan kebangsaan ASN KPK yang soalnya menjadi kontroversial. Bahkan kabarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah peserta sudah menyinggung soal keyakinan, aktivitas sehari-hari, kemudian organisasi terlarang juga ditanyakan. Ya, dari 75 nama tersebut, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kuat KPK yang menyeret sejumlah nama besar di negeri ini masuk dalam kasus korupsi, dan juga dari ke-75 nama ini termasuk juga penyidik senior KPK. Banyak yang beranggapan bahwa cara ini merupakan cara untuk menjegal sejumlah penggawa KPK. Akankah KPK masih bertaji? Kita akan membahasnya lebih dalam di catatan demokrasi malam hari ini. Kami mengangkat judul yang luar biasa ini, KPK sudah tiada tanda tanya. Sekali lagi, malam hari ini pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi segenap pimpinan KPK yang aktif. Namun dari KPK tidak bisa hadir malam hari ini untuk bergabung dialog bersama kami. Tapi kita menghadirkan narasumber lain ya, yang memang posisinya saat ini masih di KPK. Tapi kabarnya Ayah masuk dalam kategori 75 nama yang tersebar tersebut. Nanti kita akan hadirkan. Kita sapa terlebih dahulu salah satu nama yang juga masuk dalam 75 nama yang sempat beredar di masyarakat. Kita sapa sudah ada Mas Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat malam Mas. Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi. Kita nanti juga akan hadirkan ada Haris Akshar, merupakan praktisi hukum, aktivis HAM juga. Nanti saat lagi kita akan hadirkan kehadiran dari Mas Haris Akshar ya. Selain itu, kita juga menghadirkan ada tenaga ahli utama kantor staf presiden, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, Assalamualaikum, Bang. apa kabar? Sehat. Baik, Mas Giri. Kemudian praktisi hukum, Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kami juga menghadirkan ini melalui sambungan Zoom dari Depok, Jawa Barat, ada mantan penasehat KPK, Bapak Abdullah Hehamahua yang nanti akan berdialog juga bersama kita ya, Maria. Kita akan kupas lebih dalam, kami juga melibatkan Anda, pemirsa, bagi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber melalui akun Twitter Catatan Demokrasi. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, akan kami bacakan langsung di arena ini. Ya, sekali lagi kami telah mengundang perwakilan dari pimpinan KPK dan juga perwakilan lain dari pihak KPK. Namun hingga detik ini pihak KPK menyatakan tidak bisa hadir dan bergabung dalam dialog kita pada malam hari ini. Kita langsung ke Mas Giri, kita akan kupas lebih dalam. Mas Giri, kita sembari nunggu Mas Haris Akshar. Mas Giri, kami ingin tahu, Anda masuk 75 nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK menjadi ASN di lembaga anti rasuah ini. Kita ingin tahu Mas, bagaimana ceritanya, soal-soal apa saja yang diajukan kepada Anda sehingga sekaliber Anda yang sudah berprestasi banyak bisa tidak lolos ya. Tapi betul ya Mas, sudah dinyatakan tidak lolos atau memenuhi syarat tes kebangsaan tersebut? Ya, ini mungkin saya langsung bawa nih SK yang baru saya terima tadi jam 3 sore. SK nomor 652 tahun 2021 yang menyatakan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan di konsekuensinya ada 4 hal yang menurut saya yang paling penting adalah nomor 2, yaitu menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Boleh sambil dibacakan, diangkat Mas. Diperlihatkan ke kamera Mas, boleh. Ini SK-nya. Jadi di SK yang saya dapatkan adalah di poin yang kedua adalah memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Jadi ini memang bagi saya mungkin relatif kurang berisiko, tapi bagi penyidik yang sedang menangani kasus, apalagi Kasatgas yang membawai mungkin 5-6 orang penyidik di dalamnya atau Kasatgas penyelidik, maka ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Ya. Nah, sambil menunggu keputusan lebih lanjut yang dimaksud dalam diktum ini, saya kurang paham apakah menunggu dari BKN dan Kemenpan RB untuk menafsirkan tidak memenuhi syarat tersebut, saya kurang tahu. Tapi mulai 7 Mei, jadi surat tersebut tertanggal 7 Mei, kami sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Ini kaget karena baru kita terima kemarin hari Jumat, berarti saya sudah tidak menjadi Direktur Sosialisasi dan Kampanye. Jadi sebenarnya kalau saya kurang tertarik untuk berbicara tentang isi materi tes karena yang ngetes itu biasanya mau ngetes apapun silahkan saja gitu. Tapi itu yang menjadi polemik Mas, paling tidak memang apakah betul ada yang menyinggung soal keyakinan, soal pertanyaan LGBT, soal pertanyaan yang berkaitan dengan rumah tangga, apakah itu betul yang saat ini beredar di sosial media? Jadi begini, yang diberikan tes kepada semua pegawai adalah
3 hal, yaitu yang pertama tes tentang sikap, yang di dalamnya misalkan ditanya tentang apakah orang Jepang itu kejam, kita setuju tidak setuju. Kemudian orang Cina sama saja, banyak hal termasuk LGBT di sana. Kemudian pertanyaan tentang IC ini jawabannya kita harus menuliskan begitu. Di sana ditanya tentang bagaimana pendapat Anda tentang utang misalkan. Pendapat Anda tentang FPI, Hizbut Tahrir, pendapat Anda tentang komunisme, pendapat Anda tentang berbagai macam hal yang berkembang di sini. Kemudian yang ketiga adalah IC psikologi, dan kemudian dari 3 tes ini diwawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi terjadi ketika wawancara. Jadi pewawancara menggunakan improvisasinya, sebagaimana banyak termuat di dalam media. Misalkan ada yang ditanya bersedia enggak lepas jilbab gitu kan. Kemudian ditanyakah sesuatu yang seksisme yang kadang-kadang itu tidak masuk akal ditanyakan pada pegawai KPK. Ya, izin, boleh kami bacakan beberapa pertanyaan kemudian yang juga sempat viral di media sosial yang dipublish juga oleh sejumlah media. Apakah masih punya hasrat? Bersediakah jadi istri kedua? Bahkan bersedia lepas jilbab enggak? Sholat subuhnya pakai kunut? Kalau anak Mbak nikah sama beda agama gimana? Betul pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul dalam sesi wawancara, Mas? Karena ini di tiap ruangan ditanyakan berbeda, dan ketika kami menyampaikan tadi, teman-teman kan suka curhat tuh. Ada anak buah saya, kemudian beberapa teman berkumpul, ada sumbernya yang jelas. Kalau saya tentu tidak ditanya demikian. Jadi kalau saya tidak ditanya banyak hal tentang apa yang saya tulis, tetapi lebih banyak pada pencapiman pimpinan KPK 2 kali. Jadi saya ditanya mengapa nggak dipilih, saya jawab ya, yang milih bukan saya, jangan tanya saya gitu kan. Mas Giri, ini kan pertanyaan bukan benar dan salah jawabannya, tapi pandangan umum bagaimana analisa seorang direktur, seorang penyidik senior menjawab itu kan, Mas Giri. Apakah setiap orang yang menjalani tes ini pertanyaannya berbeda-beda atau semuanya disamaratakan dengan model pertanyaan itu? Di tahap pertama tadi 3 tes tadi sama, tetapi begitu masuk ruangan itu terjadi improvisasi. Dan improvisasi tentu sangat tergantung pada individu tersebut menanggapinya. Jadi kalau saya mungkin nggak akan ditanya tentang jilbab, nggak ditanya tentang itu, karena mereka menemukan banyak hal saya di Google misalkan gitu. Tetapi saya lebih menyikapi mengapa yang tidak lulus ini kok mempunyai kesamaan gitu. Kesamaannya mungkin kita orang yang selama ini udah lama nungguin. Saya udah 16 tahun di KPK. Kemudian ada rekan saya yang 17 tahun, ada yang 12 tahun. Kemudian mengapa harus kami begitu kan? Jadi mungkin nanti perlu dibuka juga karena SK yang kami dapatkan ini tidak ada lampiran tentang hasil dari asesmen tersebut. Mas Giri, kita juga sudah kehadiran praktisi hukum Bang Haris Azhar. Terima kasih Bang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Silakan dilanjutkan Mas Giri. Jadi kalau memang ini bentuk dari transparansi, karena ASN ini sekarang ini sangat menjunjung tentang tata pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah transparansi. Maka pemetaan terhadap asesmen kami mestinya juga dilampirkan di sini. Mengapa kami tidak lulus? Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya, mengapa terburu-buru gitu kan, dinonaktifkan dari tugas tanggung jawab. Padahal ini bukan SK tentang pelantikan seseorang menjadi PNS. Jadi terlalu terburu-buru. Kok sepertinya dalam 7 Mei semuanya harus berhenti itu. Sementara dalam proses birokrasi itu ada proses transisi dan peralihan yang membutuhkan waktu gitu. Nah ini mungkin juga perlu dipertimbangkan bagi pimpinan terutama. Karena pada dasarnya kami-kami ini pegawai KPK itu tergantung pada pimpinan. Jadi pimpinan apakah akan memperjuangkan kami tetap bekerja di pemberantasan korupsi atau tidak, sebagaimana yang dijawab oleh BKN, Menpan RB, semuanya tergantung pada pimpinan. Jadi apakah memang pimpinan menginginkan kami untuk membangun pemberantasan korupsi ini, semuanya tergantung pada pimpinan KPK. Dan kemudian dari hasil tes itu dinyatakan bahwa tidak aktif kembali di KPK begitu ya. Bang Amelin, silahkan tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Giri, Bang Haris, Kapitra. Pertanyaan yang paling mendasar itu kan sampai hari ini Mas Giri dan teman-teman belum diberhentikan. Itu satu. Tapi sudah dinonaktifkan per 7 Mei. Pengertiannya beda. Oke. Pengertiannya beda. Kalau dijelaskan seperti Mas Giri tadi itu kan sampai hari ini belum diberhentikan.
dalam regulasi itu tidak mungkin akan bisa diberhentikan tanpa melakukan koordinasi dengan BKN. Nonaktif dan berhenti bedanya? Beda. Seperti apa Bang? Karena mereka melewati apa yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Ya. Karena itu kalau mendengar penjelasan Mas Giri maka tentu harus penyerahannya kembali kepada pimpinan. Iya kan? Itu yang saya kira memang harus diklarifikasi kepada publik sehingga tidak tersebar semua informasi dan berita dari media sosial itu kemudian kita menjadikan itu sebagai patokan atas kebenaran yang dilakukan. Kenapa tadi ditanyakan tentang masalah FPI? Kenapa tadi ditanyakan mengenai masalah HTI? Kemudian masalah komunis? Iya, orang bicara tentang wawasan kebangsaan. Orang ini organisasi-organisasi ini adalah nyata-nyata organisasi yang secara jelas dibubarkan oleh pemerintah Dan ada karena juga dia dalam bertentangan dengan berbagai seluruh wawasan kebangsaan negara kita. Jadi saya kira memang momentum catatan demokrasi malam ini adalah kita memang untuk mendudukan, apalagi beliau sekarang membawa SK informasi kan, itu bukan SK pemberhentian. Seluruh kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada atasan di atasnya. Sambil menunggu itu kan nanti ditunggu, tidak akan mungkin ada pemberhentian, itu pasti. Dalam regulasinya seperti itu. Tapi kalau untuk soal tes yang dianggap tidak relevan, mungkin kalau soal organisasi terlalu pandangannya seperti apa? Ya, tapi kalau sudah menyinggung kehidupan pribadi, Tadi Mas Giri menjelaskan bahwa apa yang disampaikan ditanya dites kepada beliau dengan yang lain itu berbeda. Ya. Artinya apa? Beliau tidak tahu tentang apa yang sedang diperiksa juga oleh orang lain. Kenapa harus kita giring ke sana? Itu yang menurut saya rakyat Indonesia harus tahu bahwa ketika dites tentang wawasan kebangsaan itu adalah mencerminkan satu kehidupan dari atas seluruh kepentingan bangsa dan negara. Maka berkali-kali kan kita cerita di tempat ini juga bahwa wawasan kebangsaan tentang keislaman, tentang Katolik, tentang Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai seorang pejabat negara, saya, beliau dan siapa saja yang tugas di Republik ini memberikan kewenangan dan pelayanan kepada seluruh orang warga negara Republik Indonesia. Tidak boleh dipilah-pilah. berarti penilaian bisa subjektif Bang, kalau memang secara pandangan umum yang diserap oleh tim asesor ini. Soal subjektif bukan urusan saya, bukan urusan TV One, Mas Giri dan lain-lain. Tapi subjektif adalah seberapa jauh tingkat wawasan yang mereka miliki. Kalau Lain dari sudah situ tidak menyinggung hal personal seperti ada. Sekarang beredar di media sosial tentang kunut, tentang jilbab, tentang pandangan poligami dan lain-lain. Kan ini kita tidak mendapatkan informasi yang benar mutlak kedudukannya. Oke, Mas Giri. Kita hanya dapat dari Mas media Giri, sosial. apakah kemudian juga sempat Gitulah. mendengar pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh mungkin teman-teman Mas Giri lainnya di sana? Ada. Jadi pertanyaan itu memang ada saksinya, ada orang yang ditanya. Jadi kita Dan tidak mendengar langsung ya Mas Giri ya? ya tentu karena di ruangan tertutup tuh hanya pewawancara dengan diwawancara ya. Yang berbeda. Tetapi kalau mau ditanya, mungkin di bawah sumpah dengan perlindungan yang memadai, mereka akan menyampaikan. Karena memang di antara pegawai itu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Dan bagi pegawai yang relatif mungkin baru gabung untuk bekerja di KPK itu suatu cita-cita gitu kan. Maka ada ketakutan kalau misalkan menyampaikan sesuatu yang benar. Harapannya nanti ada perlindungan sehingga mereka benar-benar menyampaikan apa yang ditanyakannya. Tetapi sebenarnya kita lihat risiko dalam waktu dekat ini dengan surat keputusan 652 ini, apakah kemudian kasus-kasus yang dipegang oleh 9 Kasatgas itu, 9 Kasatgas itu membawai 6 kali 9 berapa itu? 50-60 sampai penyidik dan penyelidik di sana. Itu akan berdampak kepada KPK. Jadi mungkin pimpinan KPK dan jubir lah nanti menjawab tentang ini, karena saya tidak menangani hal ini. Tetapi saya sebagai warga tentu akan menggunakan common sense-nya. Nanti gimana nih bansos kasusnya? Tapi kan posisinya bukan Bagaimana diberhentikan nanti Mas, surat dikembalikan kelautan kepada kalau pimpinan. Bisa jadi tetap mendapatkan tugas yang berbeda atau tugas yang sama tetap dilanjutkan, hanya saja status kepegawaiannya Mas Giri. Sempat bertanya soal itu Mas Giri? Kalau dari pengalaman tidak mudah mentransfer itu. Penyidikan itu membutuhkan art dan seni. Dan itu tidak mudah dilakukan secara cepat, walaupun bisa. Nah harapannya nanti tidak terganggu, tentu harapan itu ada. Sehingga sebenarnya mengapa sih kita menghabiskan waktu nggak produktif itu berpolemik seperti ini. Padahal undang-undang tentang revisi KPK nomor 19 dan PP 41 tahun 2020 tentang alih status KPK tidak mensyaratkan ada seleksi. Jadi mengapa harus ada seleksi? Yang meminta seleksi adalah pimpinan KPK sendiri melalui peraturan komisi nomor 1 tahun 2001. Ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang
pimpinan dengan regulasi yang ada membutuhkan agar semua pegawai di KPK itu memiliki integritas dan Baik, wawasan. Bang Ngabalin, Kan kita gitu akan jeda logikanya. terlebih dahulu. Kita Gitu. nanti akan bahas seperti apa sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini, apakah Oke. cukup legal jika kita lihat melalui undang-undang dan juga keputusan Presiden. Tapi usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menunggu pertanyaan Anda melalui Twitter kami @catatanDemokrasi untuk dapat nanti kami tanyakan kepada sejumlah narasumber yang ada di studio. Catatan Demokrasi kembali usai jeda. Ya, kita langsung ingin mendengarkan pandangan praktisi hukum Bang Haris Azhar seperti apa Bang? Ada 75 nama yang kita tahu semua kasus-kasus KK pernah mereka tangani. Bahkan hasilnya sudah teruji. Sekarang mereka dinonaktifkan, Bang Haris. Ya, saya izin buka masker ya. Silakan, Mas. Pak Gubernur DKI, Pak Menteri Kesehatan semua saya izin buka masker dulu nih. Ngeri kena Satgas nih kayaknya. Takutnya tadi gerbek Satgas gitu. Saya bingung sebenarnya dari mana, bingung karena terlalu banyak poinnya untuk mengkritisi. Saya pakai bahasa gamblang aja mengkritisi. Saya belakangan ini 1-2 hari ini setelah banyak diskusi sama orang-orang yang diwawancara langsung, sama teman-teman yang mengawal ini dan memperhatikan berbagai macam pandangan, termasuk polarisasi di sosial media. Sebenarnya ada yang saya mau bilang begini, pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke Giri dan kawan-kawan ini, itu sebenarnya bukan wawasan kebangsaan. Itu problemnya bangsa, yang kau ditanyain ke orang-orang kayak Giri. Saya pusing juga, kasihan juga. Ada pertanyaan soal Papua akan merdeka karena perbedaan etnis. Setuju atau tidak setuju? Lah orang kerja setengah administratif, setengah penegakan hukum dalam soal pemberantasan korupsi, tiba-tiba dilalah ditanya soal etnisitas yang dijadikan alasan isu di Papua. Kita bisa berdebat panjang soal itu dan itu situasinya lagi memanas juga di Papua. Ada lagi soal orang yang nggak kawin-kawin terus ditanya apakah Anda LGBT. Misalnya kayak gitu. Kayaknya nggak kurang-kurang orang nggak kawin gara-gara ya belum ketemu tulang rusuknya. Gitu, ya kan? Lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sebetulnya di luar tupoksinya. Nah dari situ saya mau bilang bahwa ini standar pertanyaan wawasan kebangsaan itu seperti apa. Gitu ya kan. Dan saya punya kesimpulan tadi bahwa sebenarnya kalau lihat pertanyaan dalam prakteknya, simulasi realnya, bahwa itu ternyata sebetulnya bukan wawasan, itu problem. Problemnya pengelola negara ini. Yang dia nggak bisa selesaikan, tiba-tiba dipakai masuk ke dalam satu ruangan sempit yang tertutup, nggak ada rekamannya, nggak ada catatannya. Ini kan nanti menarik nih kalau dibawa ke pengadilan nih, kalau sampai keluar, digugat di TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mewakili tes wawasan kebangsaan mau pakai pembuktian apa? Karena mereka nggak punya bukti. Dari situ aja kita bisa akan lihat bahwa ini tes ini sebetulnya tidak profesional, tidak memenuhi standar governance, tata kelola yang baik dalam sebuah pemerintahan. Gitu. Nah, itu satu hal besar. Hal besar lainnya lagi adalah, saya pikir, mohon maaf saya kutip media lain, majalah Tempo sudah menggali 8 pola yang diduga ini punya relevansi sampai lahirnya tes wawasan kebangsaan ini. Misalnya pertanyaan atau orang-orang produk akhirnya, orang-orang yang sudah dinonaktifkan tadi kalau Pak Ngabalin bilang, itu adalah orang-orang yang dianggap punya problem pribadi dengan Firly Bahuri. Jadi Firly menyusup lewat tes wawasan kebangsaan ini, dugaan saya, untuk menyingkirkan, memudahkan tahap pertama karpet merahnya, kira-kira begitu. Ada lagi orang-orang yang sedang melakukan upaya penegakan hukum, dinonaktifkan katanya tanggal 7 Mei. Penangkapan Nganjuk itu tanggal berapa, Mas? Setelah 7. Apakah nanti si Bupati Nganjuk itu nanti akan menggunakan alasan ini untuk ke pra-peradilan? Yang nangkep saya sudah nggak punya otoritas. Mukanya si Firly ini mau taruh di mana? Hah? Jadi ternyata produk
polisinya pimpinan KPK, ketua KPK dipakai sama orang yang ditangkap sama institusinya. Ya kan? Terus kita hitung 75 yang penyidiknya kasusnya lagi aktif, di listing dong. Nah, itu adalah skema statistik di office di kantor untuk menghitung untung rugi, momentumnya. Sampai di situ, maka poin kita adalah justru tindakan ini mengganggu kebangsaan kita. Tapi sebenarnya kalau dilihat Gitu. dari segi tes wawasan kebangsaannya sendiri, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, seleksi ini ada tidak untuk kemudian merubah peralihan Seleksi ini pegawai tidak KPK disebutkan, menuju tidak ke disebutkan. ASN? Undang-undang yang kita tolak itu pun sebetulnya ya yang sebenarnya menghujam 75 orang ini. Itu juga undang-undang yang dianggap bertentangan sama semangat dan jiwa ini. Ini juga sebetulnya nggak memfasilitasi seleksi itu. Undang-undang itu hanya bilang harus jadi ASN. Tapi kemudian Caranya tes ini apakah ngocok digunakan sebagai dadu? asesmen dari pihak KPK. Nah itu dia, kalau apapun caranya kan harus dibikin ada logis atau tidak, rasional atau tidak, referal atau tidak, punya referensi atau tidak secara hukum dan Tapi legal. posisinya kan aspek netralitas, kemudian aspek radikalisme atau tidak juga di sana masuk salah satu poin. Andro, makanya Seluruh tadi- sendi makanya kehidupan tadi kabarnya. Hal-hal tersebut kalau dalam hukum dia harus berbasis peristiwa. Dalam hak asasi manusia, gagasan-gagasan, imajinasi, nyelingsep-nyelingsep sebagai mimpi, atau selipan-selipan sebagai hati, itu disebut sebagai freedom of conscience. Keyakinan yang selama dia tidak termanifestasi, dia nggak bisa diadili. Baik, Bang Kapiter tadi secara jelas banget tudingan dari Bang Haris dengan sumbernya bahwa menyatakan ini salah satu cara Firly Bahuri menjegal kelompok Novel Baswedan CS. Saya ingin jujur aja melihat masalah ini. KPK itu bukan milik kelompok orang yang ada di KPK. KPK itu milik negara. Negara itu punya produk undang-undang. Salah satunya Undang-Undang 19 2019 itu harus ada alih status karyawan menjadi ASN. Lalu teknisnya bagaimana? Teknisnya harus ada tes. Maka diadakanlah tes untuk 1.362 karyawan. Konsekuensi logis dari tes itu ya ditolak atau lulus dan tidak lulus. Maka lululah 1.287 orang. 75 orang yang tidak lulus. Tapi sebenarnya untuk seleksi ini tidak ada dalam undang-undang, Bang. Dalam undang-undang kan ada peralihan. Dan peralihan itu bagaimana cara meralihkan dari karyawan menjadi ASN, ada tata cara. Uang kita hidup, Adam aja diciptakan di surga, punya syarat untuk tinggal di surga. La takrabu sajarah, jangan kau makan ini pohon. Ya toh? Walaupun tinggal di surga, ini ada larangan, ada rule di situ. Jadi masalah kita apa? Tapi nama-nama yang keluar ini adalah nama-nama yang berprestasi. Bukan, Bang. Tidak ada kecurigaan di bukan sana, masalah Bang. prestasinya. Ini kenapa ngotot? Kalau emang 75 ini berprestasi, keluar aja. Biar aja orang yang merasa mampu mengurus KPK diurus oleh mereka. Bikin dong lembaga swadaya masyarakat atau apa untuk mengontrol pemerintah ini. Tetapi ini kan kayaknya ada kepentingan apa? Kayaknya ini KPK mau dihegemoni gitu loh. Justru masyarakat yang melihat jangan-jangan ada Masyarakat kepentingan di dalam itu terbelah itu. melihatnya. Nah sekarang permasalahannya kemarin juga ada penggantian pimpinan baru, ribut juga. Ini kan karyawan, ini anak buah, kan ada hierarkinya harusnya. Lalu penegakan hukum dipakai cara-cara seperti LSM. Menurut Anda ada kepentingan apa di antara 75 Lah saya juga orang ini? bertanya ini kepentingan apa yang 75 ini? Kalau nggak lulus ya udah. Kenapa harus ngotot bertahan di KPK? Mas Giri harus ditanggapi nih, Mas Giri. Emang Mas. kalau 75 orang ini nggak ada KPK rontok. KPK masih ada hari ini. KPK sebagai lembaga pasti ada. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya. Kan belum ada komparatifnya, belum ada diuji. Kalau ini 75 diganti dengan lain, apakah penegakan hukum di KPK mandul? Baik, Mas Giri, atau silakan. stagnasi? Nah, kita lihatlah ke situ dengan jernih, ya. Karena orang Melayu bilang, ya, hidung tak mancung, pipi jangan disorong-sorong. Kalau orang udah nggak mau lagi pakai, ya udah keluar. Jangan paksakan Mas diri Giri, di dalam. silakan Mas Giri, Ini tanggapannya. soal dignity loh Mas Giri, soal harga diri loh. Ya, kalau kalian yang punya kemampuan, bikin organisasi lain sebagai untuk mengontrol. Baik, kita berikan Pemerintah kesempatan ini. Mas Giri untuk Oke, menanggapi. ya, Silakan, lanjutkan. Mas Giri. KPK ini bukan
Firly Bahuri, Agus Raharjo, Teuku Rahman Ruki, Antasari Ashar, bukan. KPK ini harapan Indonesia, masyarakat. Dan bukan 75 ini juga yang memiliki KPK. Jadi kalau yang 75 ini yang bolehlah kita bagian dari skrup KPK ini berusaha menghidupkan harapan lagi untuk Republik ini gitu kan. Ada yang nangani kasus yang besar-besar, di mana masyarakat baru tahu, oh sumbanganku di bansos diambil. Oh ternyata KTP kita jadi plastik bukan elektronik. Mas Giri, itu segala kan macam. jalan juga. Yang 1.287 orang itu kan juga bagian dari KPK. Yang satu kesatuan yang menangani problematik yang Pak ada di Kapitra, bangsa ini. saya mohon maaf, Ya. tapi menurut saya pandangan Anda itu bias kelas. Lah, Bias ini kelas kan itu begini, nggak harus sama. Pandangan saya melihat saja Bias kelas itu begini, ya, artinya secara menganggap verbal aja teman-teman saya ini lihat. karyawan. Ya, Enggak, saya lihat secara verbal ada aja. sense of belonging. Ya, bukan masalah sana bilang, kita melihat soal kapabilitas. Kalau yang menguji, yang menilai itu mengatakan ini tidak mampu, ini penilaian subjektif Enggak, atau saya tidak setuju. Kalau subjektif metodologi tergantung yang itu menilai. Saya setuju. Ya. Metodologi itu saya setuju. Jadi kita Selama- sederhanakan logikanya. Maksud saya begini Pak Kapitra, Ya. ini sistem dan harus ada standar di dalam sistem. Ya. Nah standar itu yang harus diberlakukan kepada semua orang dan dijalankan secara transparan, punya integritas, ya kan tadi Ami Ali sudah menjelaskan harus berintegritas. Yang ditanya integritasnya bukan si Mas Giri sama 74 lagi nama yang lain, tetapi juga orang yang nanya. Ada satu pesan yang saya selalu suka, pesannya Isa Al-Masih atau Nabi Isa, ya Yesus Kristus. Dia bilang, ketika dia melihat satu perempuan lagi dihukum sama orang rame-rame, dia lerai, dia bela itu perempuan, dia bilang, jangan pernah menghukum orang kalau tangan Anda kotor. Sekarang yang mau ngetes orang Ini seperti bukan Giri, hukuman. enggak sebentar. Ini orang Dihukum. dites. Hanya analogi. Ini Kalau orang tidak benar. dites, ketika dites yang 1.287 Hukum itu bukan lulus, cuma yang ada di kan ada yang pengadilan. lulus, ada Iya yang nggak? tidak lulus. Ini konsekuensi logis dari tes. Ya kan? Kalau bagaimana kalimat cara kita ini nggak ngetes, tepat, konsekuensi ngetesnya, logis. Nah persoalannya sekarang pertanyaannya nggak logis. Bagaimana jadi konsekuensi bukan masalah logis? siapa yang mengatakan logis, kita mengatakan nggak logis. Mungkin yang nanya punya trik bagaimana menggali emosi Sebetulnya orang, saya mau bagaimana masuk orang ke masuk niat dalam awalnya Pak Kapitra. menangani Tadi konflik. yang Pak Kapitra bilang, udah kita jujur aja. Jujurnya begini. Jujur aja nyatakan bahwa ini lagi ada perang menyingkirkan Bukan. 75 di dalam. Kita tidak, jangan lihat. Kalau dalam bahasa hukum perang nih internal disturbances. Bang ya. Bang, Jangan- ini soal-soal jangan- dari negara loh Bang, konflik Bang. Soal-soal dari Jangan BKN loh Bang ya. Kan kita melihat dari kacamata kita yang subjektif. Kita kan tidak tahu yang uji ini mau ngambil apa, Subjektivitas substansi. itu sudah terjadi. Ya, ketika orang namanya dia diserang menguji. berkali-kali. Orang Pengujian itu namanya dilakukan Novel diserang kepada berkali-kali. semua orang. Itu subjektivitas. Kepada semua karyawan. Tetap dipotret bukanya, Ya, dipotret subjektivitas namanya, itu diserang tergantung berkali-kali. orang yang mengujinya. Ya, Dan apa yang ini dituju adalah bab- dalam ujian itu. Ini dalam rangka bab terakhir untuk menutup proyek-proyek subjektiviti terhadap orang-orang itu tersebut. terlalu prejudice kita melihat hanya gara-gara 75 ini Prejudice kita harus itu bakal korbankan terjadi satu ketika institusi negara yang tidak punya dibangun oleh integritas negara. menjalankan mekanismenya. Ini negara loh yang membangun institusi ini, bukan orang-orang ini loh. Nah, Ya, negara negaranya juga dari siapa? negara. Yang mewakili Ya. negara siapa? Nah, wakil negara sekarang Gitu. jelas ada pemerintahan. Saya mau bilang begini, Ya, saya silakan. mau bilang dulu, kita kembalikan dulu posisinya dengan benar. Ya, judulnya itu kan KPK sudah tiada, tanda tanya. Maka sekarang kita menjelaskan tentang posisi KPK. KPK itu adalah lembaga negara, maka adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jangan lupa, setelah ada undang-undang tentang KPK itu ada PP nomor 41 tahun 2020. Ya. Tentang apa? Tentang pengalihan pegawai KPK kepada aparatur sipil negara. Karena KPK itu adalah lembaga negara, maka diurus oleh sipil negara. Maka dibuatlah peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Tentang apa? Tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tapi Seleksi ini soal-soalnya masuk. tidak logis tadi kata Bang Haris, soal-soalnya brother, tidak dengar logis Bang baik-baik. Abalin. Brother, Iya. dengar baik-baik. Yang Kita nggak membuat bisa tata menentukan cara logis, itu, logisnya di sini. gini, yang membuat tata cara pengalihan itu adalah pimpinan KPK yang tahu tentang Mas Giri dan kawan-kawan seluruhnya. Itulah makanya kenapa disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Mas Giri langsung yang menjalani tesnya. Mas Giri dulu kita berikan Gimana kesempatan. salahnya coba? Mas Giri, kita Lagi-lagi berikan saya mau kesempatan bilang, dulu. Kita apanya berikan yang kesempatan. salah? Baik, Mas Ya. Giri ditahan sejenak, kita Gitu akan loh. berikan kesempatan buat Mas Giri sesaat lagi pemirsa. Kita juga akan membuka kesempatan Maria ya.
Twitter Catatan Demokrasi. Ya, kita tunggu pertanyaan Anda pemirsa. Catatan Demokrasi kembali sesaat lagi. Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan bahwa ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang tidak hormat. KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Tidak ada. Karena KPK sangat paham, KPK pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang, dan menjalankan secara seluruh-seluruhnya. Kita tunduk pada undang-undang. Sehingga sampai hari ini belum ada niat, kesempatan, ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai. Kalaupun ada di dalam berita koran, itu adalah buatan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mas Giri, pimpinan KPK sudah dengan tegas menyatakan hal itu. Tanggapan Anda? Ya memang pemecatan nggak ada, tapi penonaktifan, penyerahan tugas dan tanggung jawab ada. Jadi kebayang saya nanti besok ke kantor terus nggak boleh ngapa-ngapain sebagai direktur kan. Dan negara membayar mahal saya ke kantor untuk apa? Takutnya menjadi kerugian. Apakah memang kantor mendorong saya untuk mengundurkan diri gitu kan? Kalau menjadi pemimpin tuh mestinya kalau orang ingin berkontribusi difasilitasi. Bedakan dengan bos ya. Kalau pemimpin itu harus mengencourage anak-anak muda. Saya kebetulan masih relatif muda Mbak. Jadi saya direktur yang relatif muda juga. Cuma saya kontribusikan gini, saya sama Pak Firly itu satu kelompok dalam tes calon pimpinan pada tahun 2019. Kita sama-sama lolos sampai 40 besar, satu kelompok, dan kita sama-sama lulus tes radikalisme yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Gitu. Yang menarik di tahun ini saya tes, kok nggak lulus gitu. Bahkan Desember 2020, ini berapa bulan yang lalu, saya dapat award dari Diklat PIM, yaitu pelatihan kepemimpinan nasional, sebagai lulusan terbaik begitu kan. Tapi 3 bulan kemudian saya nggak lulus PNS. Nah apakah memang ini jadi PNS itu lebih berat dibandingkan jadi lulusan terbaik di antara direktur semua kementerian lembaga. Bahkan saya dapat Public Relation Indonesian Award juga di tahun 2018. Dan di internasional saya banyak perjuangkan ke Republik ini. Membuat standar anti-corruption, Jakarta Principle on Anti-Corruption di tahun 2018 juga. Mewakili Republik ini, memberikan etalase Republik ini bahwa serius dalam memberantas korupsi. Tetapi ini bukan masalah pekerjaan bahwa saya akan dikeluarkan, kemudian kenapa nggak nyari pekerjaan lain? Tidak. Ini kita menghidupkan harapan masyarakat yang mendengarkan pemirsa ini semuanya. Masih percaya nggak sama KPK? Ya, masih mau mengadu nggak kepada KPK gitu kan? Soalnya 75 nama ini masalah kepercayaan Mbak, masalah roh. Tentu di luar 75 itu banyak orang-orang bagus dan saya yakin ini bukan banyak orang-orang soal eksistensi, bukan soal status jabatan. Mas Giri, ditahan dulu, kita akan terhubung dengan mantan penasihat KPK. Ini ada Pak Abdullah Yahya Mahua. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Mbak Mas. Pak Abdullah, kami ingin tahu Pak tanggapan Anda mengenai 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan sekarang statusnya sudah non-aktif. Saya harus berangkat dari filosofi dasar bahwa korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Karena dia kejahatan luar biasa, maka undang-undangnya juga luar biasa. Karena itu maka Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang nomor 21 itu menggabungkan hukuman pidana dan hukuman perdata karena luar biasanya korupsi. Karena itu maka organisasinya luar biasa. Maka orangnya juga luar biasa. Saya berikan ilustrasi tentang luar biasa pegawainya, SDM-nya. Tahun 2007 KPK perlu 100 pegawai baru. Kemudian yang mendaftar 27.000 orang, fresh graduate. Perlu 100, yang daftar 27.000. Di tes di KPK yang lulus cuma 45 orang. Jadi Anda coba lihat, bayangkan begitu dahsyatnya proses seleksi di KPK. Sehingga ada komisioner KPK yang lulus di DPR ketika ikut tes pegawai KPK tidak lulus. Beberapa tahun lalu dia ikut seleksi pegawai KPK tidak lulus menjadi pegawai KPK. Tapi ketika mengikuti seleksi pimpinan KPK lulus. Kenapa? Karena penentuan akhir dari pimpinan KPK itu di DPR, dan DPR itu lembaga politik, maka kepentingannya kepentingan politik. Kalau proses seleksi di KPK
tidak ada proses kepentingan politik, ikut saja seperti itu. Saya pernah menjadi pansel seleksi pimpinan KPK. Saya pernah jadi pansel seleksi eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak pernah saya temukan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh seperti yang diajukan itu. Satu. Yang kedua, saya koordinator penyusunan SOP di KPK. Saudara Giri itu tahu betul. Sehingga saya tahu bagaimana mekanisme di dalam proses. Kenapa? Karena satu-satunya kementerian lembaga negara yang mempunyai PP khusus tentang manajemen SDM adalah KPK. PP nomor 63 tahun 2005 yang mengatur tentang manajemen SDM KPK. Bagaimana proses perencanaan SDM-nya, bagaimana proses rekrutmen dan seleksinya, bagaimana proses diklatnya, bagaimana proses pimpinan SDM-nya, bagaimana proses manajemen kinerjanya, bagaimana proses... Pak Abdullah, dari tes wawasan kebangsaan yang telah dilakukan saat ini dengan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes, Anda melihat ada kejanggalan tidak? Bukan kejanggalan, aneh. Anehnya? Aneh bin ajaib. Orang-orang yang saya kenal mereka itu, orang-orang yang punya prestasi luar biasa. Itu Firly, kalau ikut tes sama-sama dengan Novel, kalah Firly. Dengan Sugiri saja kalah, apalagi dengan yang lain. Dia ketika jadi deputi penindakan, dia melanggar kode etik di KPK. Dan saya diundang oleh pengawas internal sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah yang dilakukan oleh saudara Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Pak Abdullah. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video dan saya lihat, kemudian saya katakan kepada pengawas internal, ini bukan pelanggaran kode etik, ini pelanggaran pidana. Pak Abdullah, dan tapi kemudian kan, Pak Abdullah, tapi kan saat ini sudah pengalihan ke ASN, seluruh pegawai KPK dengan status ASN. Oke, mari saya mau beritahu buat Anda, ketika di DPR, antara Komisi 3 dengan pemerintah, itu ada dua konsensus. Konsensus pertama adalah bahwa proses pengalihan itu tidak boleh memberhentikan pegawai KPK. Itu konsensus pertama. Statusnya non-aktif, Pak Abdullah. Ya? Statusnya non-aktif. Ya, itu kan presidennya orang Jawa, jadi antara non-aktif dan pemberhentian itu sama saja, itu bahasa Jawa itu, seperti itu. Seperti itu. Apa bedanya antara pemberhentian dengan non-aktif? Seperti itu kan cuma prosedur. Prosedur sebentar kemudian keluarkan nanti SK seperti itu. Kan seperti itu. Sebab apa kalau non-aktif itu nanti kan kemudian tahapan administrasi, nanti kemudian proses, kemudian keluar SK dan seterusnya seperti itu. Pak Abdullah. Kalau itu. Jadi yang kedua saya mau katakan ini konsensus antara pemerintah dengan Komisi 3. Pertama tidak boleh pemberhentian, yang kedua penghasilan tidak boleh diturunkan dari apa yang mereka sudah peroleh. Jadi kalau di ASN tentu kan gajinya berbeda. Bagaimana cara? Bisa saja melalui Kepres, melalui apa, sehingga kemudian penghasilan daripada pegawai KPK itu tidak berkurang. Kenapa? Karena salah satu penyebab daripada korupsi yang melanda sebagian besar PNS itu karena penghasilan yang rendah. Pak Abdullah, seperti itu. Dengan pengalihan status saat ini, menurut Anda pengaruhnya ke depan bagaimana? Apakah banyak pihak yang mempertanyakan jangan-jangan status korupsi yang kelasnya kakap nanti tidak tertangani oleh KPK, nanti diambil alih institusi lain, atau jangan-jangan sebaliknya akan lebih baik dalam penanganan kasus korupsi? Tapi Anda sudah lihat bukti BLBI sudah SP3, jadi ini pesta. Jadi nanti kalau ada orang korupsi lagi, mereka lari ke luar negeri dulu, tinggal 2 tahun baru kembali karena sudah SP3, seperti itu. Itulah kenapa kami ngotot tidak boleh KPK itu terbitkan SP3 karena korupsi itu kejahatan luar biasa. Kemudian IKTP, kemudian Tanjung Priuk kasus, kemudian Meikarta. Ini semua kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh besar, pejabat-pejabat tinggi negara, para taipan yang itu kemudian menggunakan tangan-tangan tertentu di KPK seperti katakan sudah Haris tadi itu agar supaya orang-orang yang selama ini menangkap koruptor-koruptor besar itu dihabisin seperti itu. Itu jelas. Orang masyarakat awam tahu kok seperti itu. Menggunakan tangan-tangan tertentu untuk menghilangkan musuh-musuh koruptor. Musuh-musuh koruptor itu antara lain 75 orang itu. Yang 1.200 itu juga banyak. Tapi yang saya kenal ya 75 orang itu seperti itu. Nah kemudian dari 75 orang yang sudah dinyatakan non-aktif untuk saat ini, apa yang dapat Anda sampaikan Pak Abdullah terakhir?
Ya, pertama teman-teman di pegawai KPK itu majukan saja petun. Jadi proses hukum, majukan ke petun, nanti kemudian mempersoalkan apakah proses. Ya, saya pikir orang di Menpan yang mengajukan konsep apa itu tidak mengerti Pancasila. Misalnya kalau menanyakan tentang jilbab, dia nggak ngerti pasal 29 ayat 1 itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Jadi kalau orang Islam dia pakai jilbab, itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Berarti orang Menpa itu tidak mengerti Undang-Undang Dasar 45, tidak mengerti Pancasila seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian harus kembali, kalau wawasan kebangsaan, belajar dong Pancasila, belajar dong Undang-Undang Dasar 45, itu orang-orang di Menpa. Supaya mengajukan pertanyaan itu jangan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, tupoksi orang KPK apa? Seharusnya kan ke sana tupoksi mereka seperti itu. Bukan hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat tendensius. Terima kasih seperti banyak. itu. Abdullah Hehamahua, terima kasih banyak, mantan penasehat KPK, luar biasa tadi tanggapannya. Tapi Terima ini kasih, Pak Pak Abdullah, ini Bang Ali Mukhtar Ngabalin ingin menanggapi. Silakan Bang Ngabalin. Tadi Pak Abdullah Hehamahua menyebutkan tentang posisi KPK sebagai satu lembaga. Tadi sempat menyebutkan tentang Kementerian Negara yang luar biasa hebat. Bapak menemukan istilah itu dari mana? Dari undang-undang mana itu? Saya Itu satu. Ya, yang kedua, negara, kalau sebuah pertanyaan yang aneh dan ajaib seperti bukan apa, di mana? Lembaga negara. Iya, Lembaga negara bukan putar kementerian. ulang itu, TV One putar ulang. Putar ulang apa yang tadi Pak Abdullah Hehamahua menyebut. Makanya saya harus bantah, sebab kalau tidak dibantah pernyataan Pak Abdullah Hehamahua ini tidak saja sesat tetapi menyesatkan publik. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu aneh bin ajaib, emang Pak Abdullah panitia seleksinya? Emang Pak Abdullah tidak tahu tentang peraturan KPK tentang tata cara pengalihan pegawai KPK kepada ASN? Emang Pak Abdullah tidak tahu tentang peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK ke ASN? Kita dengarkan tanggapan Pak Abdullah, Bang Ngabalin. Jadi kita maksud dengarkan saya tanggapan begini, Pak maksud Abdullah. saya begini, Kita- jangan dibawa kepada statement-statement yang penuh dengan halusinasi, membuat asumsi-asumsi yang membuat publik itu justru tidak mencerahkan tapi tambah bingung karena penjelasannya penuh dengan halusinasi. Pak Abdullah ditanggapi itu dulu yang ini. tidak benar. Pak Abdullah dari orang ditanggapi tua dulu. seperti Pak Bapak. Abdullah silakan. Oke. Bang Ngabalin, terima kasih. Oke, saya kan tadi sudah katakan bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Maka undang-undangnya luar biasa, lembaganya juga luar biasa. Coba cek kembali itu satu. Oke, itu. Nah, kedua, saya katakan bahwa peralihan ke ASN itu konvensi kesepakatan Komisi 3 dengan pemerintah. Ada 2 poin, coba cek deh sama orang Komisi 3. 2 poin, tidak boleh terjadi pemberhentian. Yang kedua, tidak boleh KPK? mengurangi. Pak Abdullah Hehamahua, yang memberhentikan pegawai KPK sekarang siapa? Siapa yang sudah memberhentikan pegawai KPK? Coba Bapak jawab itu. Ya, Sudah ada? Kan nanti prosesnya kan? Jangan tahapannya, nanti kan? prosesnya. Belum ada pemberhentian. Tidak boleh pegawai KPK itu diberhentikan tanpa koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Ingat itu. Jangan bikin bodoh ini publik. Bapak tidak mengerti. Kalau sudah dinonaktifkan itu apa? Itu sudah diberhentikan. Pengalihan, itu kan satu tahapan awal administrasi. Menyerahkan Soal seluruh administrasi. kewenangan direktur itu kepada pimpinan di atasnya. Di mana nonaktifkan? Di mana pemberhentiannya? Jangan begitu dong membuat Bang pernyataan Ngabalin, di poin yang ruang kita publik. dapat Pak Abdullah singkat saja ditanggapi, Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Iya, kan kita bicara tentang administrasi. Administrasi kan tahap pertama ke nonaktif. Nonaktif kan? Sudah itu kemudian bagaimana setelah lanjutnya? Apakah dia jadi pegawai biasa? Kita selesaikan Besok dulu, ini Bang beliau Ngabalin. masih masuk Kita kantor. selesaikan dulu Pak Abdullah, Jangan, Bang Ngabalin. kalau dibiarkan ini nanti tambah menyesatkan Bang Ngabalin, rakyat. kita selesaikan Pak Abdullah penjelasannya. Pak Gitu Abdullah loh. dihabiskan penjelasannya. Oke, kan kita lihat ini soal administrasi kan. Administrasi tahapan pertama nonaktif. Tadi Saudara Giri sudah bacakan. Sekarang persoalannya adalah besok dia masuk kantor. Terus dia buat apa kalau dia nonaktif? Kan harus ditetapkan statusnya pegawai biasa atau apa? Kan harus diselesaikan. Maka kemudian berapa lama waktu prosesnya? Kan itu tahapan administrasi. Nah, sehingga dengan begitu maka kan harus ada ketegasan. Kalau tidak 75 orang itu yang sedang menangani kasus-kasus besar. Itu kan problem besar buat KPK. Baik, kita sudah tangkap poinnya Pak Abdullah. Kita terima saya ingin kasih tanggapin sudah bergabung sedikit. sama kami di Catatan Demokrasi. Pak Abdullah Hehamahua, terima kasih banyak atas waktu Anda Ini di pertanyaan Catatan banyak Demokrasi. Bapak-Bapak yang masuk Iya, dari ini redaksi harus Twitter kami. diluruskan. Nanti kita akan
ajukan pertanyaan dari Ini harus masyarakat, diluruskan. Bang Kapitra, Ini Bang membangun Abalin, kebencian Bang Arizata, ini. Mas Giri nanti bisa ikut menanggapi pertanyaan dari netizen. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Tanggapan dari netizen sudah banyak masuk di Twitter Catatan Demokrasi. Salah satunya ada dari Mas Tri yang langsung mention nama ke Pak Abdullah bahwa saya tidak sependapat dengan Pak Abdullah yang menyatakan korupsi karena penghasilan yang kecil. Saya tidak setuju ini, kata Mas Tri ini. Banyak yang gajinya kecil, namun mereka tidak korup. Semua itu berawal dari niatan individunya. Ya, tidak hanya Mas Tri saja, tapi juga ada beberapa nama seperti misalnya Flora Valencia, Jarwanto yang mengungkapkan pernyataan yang sama paling tidak. Apakah pimpinan KPK juga dites wawasan kebangsaan? Kita berikan kesempatan Mas Giri, silakan. Saya kurang tahu ya, tetapi kita kalau dari pengalaman, saya sama-sama Capim, saya 2 kali Capim. Di periode 2014 saya 19 besar, terakhir 40 besar. Di sana ada tes semacam anti radikalisme, kebangsaan. Saya pikir mereka sudah tahu kapasitas kita. Jadi cuma memang tes kali ini berbeda. Kalau pimpinan ditanya tentang apakah orang Jepang itu kejam, itu ya juga bingung juga jawabnya. Kalau dibilang kejam nanti masuk atau enggak. Tetapi ini memang ada interpretasi di yang asesor itu untuk berkesimpulan, tetapi kita mesti juga memahami tugas kita itu pemberantasan korupsi, bukan menginterpretasikan suatu masalah bangsa yang disampaikan oleh Mas Haris tadi. Jadi memang kalau nilai kebangsaan dipertanyakan pada kami ini ada Novel Baswedan, bukan Novel dan kawan-kawan loh. Yang sekelas Novel itu di sana Kasatgas ada 9. Dan kenapa harus 9 ini yang nggak lolos itu perlu dipertanyakan. Direktur ada 3. Level eselon 1, deputi ada 1. Eselon 3, kepala bagian ada 4 di sana. Belum lagi yang di tataran bawah itu adalah tim-tim yang memang inti. Jadi jangan dipertanyakan kalau KPK ini misalkan 75 nggak bisa jalan, beda. Penyadapan tuh makin sepi loh, koruptor nggak akan telepon-teleponan lagi itu. Gimana kita transaksi enggak? Harapan kita adalah kepercayaan masyarakat. Di sana orang nuker uang gitu kan. Atau sekretaris, sopir bercerita tentang informasi, itu jauh lebih penting dibandingkan penyadapan itu sendiri. Tetapi kemudian kalau kepercayaan itu begitu rendahnya, kemudian tidak datang itu. Karena di bawah kepercayaan itu adalah informasi mengalir dengan derasnya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita menjadi mudah. Dan 75 ini sebagian dari kepercayaan itu. Jadi jangan ini disimpulkan bahwa ini masalah novel atau tidak, masalah wadah pegawai atau tidak. Tapi di sana ada pejabat strategis, di sana ada tim yang cukup solid, di sana orang yang memang lurus menegakkan integritasnya gitu. Jadi kalau urusan tes pimpinan itu tanyakan kepada yang bersangkutan, tetapi kita rasanya kita pernah dites di tempat yang sama kok hasilnya berbeda. Tapi Anda ragu dengan 1.200-an orang yang dianggap lolos ini dengan kapabilitasnya? Apakah Mereka bisa menggantikan Novel CS, Mas Yudi, Mas Giri juga? Untuk menggantikan butuh waktu. Novel butuh 12 tahun pada level ini. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi mereka orang yang terpilih dari sekian ribu menjadi sedikit tadi. Tetapi kemudian jangan poco-poco gitu lah. Angka indeks persepsi korupsi kita jatuh 3 poin dan itu nggak pernah dalam sejarah. 2020 peringkatnya turun dari 85 ke 102 dan ini hanya pernah terjadi dalam kurun waktu 22 tahun ini. Dan ini menurut saya kemanikan bagi kita semuanya, saya ada yang salah dalam pemberantasan korupsi kita. Kita belum pernah menguji. Jika 75 orang yang tidak lulus itu tidak ada di KPK, apakah KPK mati? Itu pertama. Kedua, itu beda. Ini peralihan status karyawan menjadi ASN. Ini menjadi pegawai negeri. Pimpinan itu per periodik, 5 tahun selesai. Ya, jadi ada tes-tes khusus ya. Itu aja yang kita bahas. Banyak sekali dimensi tesnya selain itu. Ya, ini ada trik, ada teknik mencoba menggali sikap batin seseorang, sikap hidup orang, cara berpikir seseorang, bagaimana dia menangani inner konflik, bagaimana dia mengelola emosi dan sebagainya. Itu korelasinya dalam tupoksi dia di KPK? Ini masalah penegak hukum, jangan sampai penyidik KPK ini nangkap orang kena dendam, kena ketidaksukaan sama orang. Bukan kena tugas negara, itu yang diuji, diterbitkan bermacam cara untuk mengungkap
kebatinan seseorang, bagaimana wawasan orang melihat kalau terjadinya konflik internal konflik, bagaimana dia menyisihkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsaan. Bang Aris, ya, dan itu kita lihat. Kita coba lihat Pak Abdullah tadi ya, itu membangun radikalisme itu, menyerang pimpinan KPK, memojokkan ini, membanding-bandingkan, ini kan membenturkan antara pimpinan KPK dengan anak itu buahnya. argumen Pak Abdullah. Ini nggak boleh. Kita tunggu dulu, kita ingin lihat di mana substansinya. Enggak, radikalismenya Abdullah tadi yang mana yang Anda maksud, Bang Kapitra? Coba membangun penyerangan terhadap attack to personal, ya, attack to personal, bagaimana seolah-olah membangun kelompok oposisi di situ untuk melakukan perlawanan pada pimpinan. Ini kan tidak bagus dilihat masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin lihat substansinya apa ini, ya. Permasalahan kita apa? Ada aturan main yang mengaturnya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Ini dijalankan. Lalu sampai kepada suatu final, belum satu final, baru pada status lulus dan tidak lulus. Ya. Lalu bagaimana status tidak lulus kan belum dirumuskan. Untuk sementara di status quo kan, katakanlah dinonaktifkan, tapi nanti tidak diberhentikan, belum ada pemberhentian. Kita membangun suatu panggung untuk mendiskreditkan bangsa. Tapi kalau dinonjobkan, jangan-jangan dengan kata lain mereka disuruh mengundurkan diri, Bang Kapitra. Kata siapa? Siapa yang mengundurkan diri? Kalau mundur aja. Kayak Febri dulu dia mundur. Bukan itu permasalahan. Kita lihat substansi yang kita permasalahannya hari ini apa. Jadi jangan terus menyerang, mendiskreditkan, sementara finalisasi belum ada. Mas Hari silakan. Jadi gini, saya setuju Pak Kapitra. Dalam artian begini, kalau memang 75 orang ini ya punya rasa kebencian pada seseorang, mari kita uji. Misalnya ada nggak penyidik yang ditanya soal LGBT itu, dia ngurusin kasus karena dia nggak suka sama LGBT. Apakah si koruptornya ada yang LGBT? Waktu ditanya soal etnis Papua, ada nggak dia itu nanganin kasus terkait korupsi di Papua karena kebencian ini terhadap orang Papua? Kenapa pemerintah di Papua nggak pernah diusut tuh korupsinya? Enggak, makanya kan ini berangkat dari korelasi dari pertanyaan. Saya bukan juga kasusnya. Itu kan teknik. Kan ada pertanyaan. Itu kan teknik pertanyaan. Saya jelasin dulu, karena tadi kan saya nggak potong Anda. Oke, silakan. Nah, jadi tadi Pak Kapitra kan bilang, jangan karena kebenciannya pada orang, dia 75 orang ini seenak-enaknya. Nah, itu yang saya setuju. Nah, lebih baik ditanya, dilihat relasinya, korelasinya. Ada nggak orang tersebut yang dapat pertanyaan-pertanyaan yang kita kritisi itu nanganin kasus karena kebenciannya dia pada orang yang diduga melakukan korupsi berbasis pada isu-isu yang diberikan kepada dia. Jika memang mau dicari korelasinya begitu Jika mau dicari korelasinya gitu. Tapi kan ini masalahnya, problemnya ada double standard juga yang kita nggak tahu. Sejak awal ini masalah kita, saya nggak pernah mempermasalahkan 75 atau yang sisanya yang lolos, enggak. Saya cuma mempermasalahkan kenapa terjadi polarisasi pada akhirnya. Ya kan, pada akhirnya. Saya nggak bilang niat dari awalnya. Orang-orang yang 75 itu rata-rata, tidak semuanya. Rata-rata di interviewernya 2 orang. Ya, tadi di awal saya sudah sebutkan, nggak direkam. Ya, mereka sudah punya catatan-catatan sendiri. Gitu. Nah, tetapi kemudian rata-rata mereka 2 orang. Rata-rata mereka banyak sedang menangani perkara. Justru saya pengen balik Pak Kapitra. Sepakat kita ya, ini bukan soal belain 75 atau yang lain ya. Tapi kita berbicara soal sistem. Nah, bagaimana logika, rasionalisasi, penjelasan dari KPK untuk melanjutkan kasus-kasus yang ada. Mengingat sebagian orang-orang yang masuk dalam 75 itu orang-orang yang sedang punya gawe. Sedang punya gawe yang menjadi identitasnya KPK. Penegakan hukum, pencegahan, edukasi. Mereka adalah orang-orang yang ada di front line, di garis depan. Yang terbuka maupun tidak terbuka. Nah, jadi dampak bicara sistem ya. Ya, itu sistem. Bicara orang ya. Saya nggak bicara orang. Saya maksud setuju. saya begini, Pak Kapitra. Saya mendukung dulu. Sedikit lagi. Saya setuju kalau Anda bicara sistem, artinya apa? KPK itu tidak tergantung dan orang, yang 75 orang ini. Kalau sistemnya sudah terbangun, siapapun masuk di dalamnya ya, menjalankan sistem akan sama outputnya. Akan sama hasilnya. Iya. Tapi butuh waktu di sana. Nggak, itu kan masih. Jadi kalau sistemnya sudah ada, siapapun masuk pasti bisa. Itu rumus narasi besar yang kita nggak usah ganggu gugat.
itu memang textbook omongan Pak Kapitra, sudah taken for granted, diakui sama semua orang. Ya, jadi siapapun harusnya bekerja. Persoalannya kemudian dalam hukum setiap kasus itu punya khas. Ini bukan daging khas belakang paha ya kalau dalam daging sapi, bukan. Khas itu pakai K, jadi artinya punya ciri-ciri tertentu, tantangan-tantangan tertentu. Penyidiknya, ya bahkan kasus itu dibangun, penyidikan, penyelidikan, lalu mungkin ada Dumas. Dumas saja naik ke penyelidikan itu nggak gampang seharusnya. Karena pengaduannya punya syarat naik ke penyelidikan untuk menguji apakah peristiwa ini benar peristiwa pidana, apakah nanti dicari buktinya dan saksinya. Jadi kasus-kasus itu tidak bisa didisposisikan ke orang lain? Bisa, saya bukan mau bilang nggak bisa, bisa. Tetapi ini butuh Kita kan belum pernah membuktikan. Kontinuitas, keberlanjutan. Ini ada 1287 loh karyawan yang lain yang lulus. Ini kita belum pernah membuktikan apakah kalau yang 75 ini tidak ada, lalu KPK itu lumpuh sama sekali. Enggak, apalagi katanya kita sudah membangun sistem. Saya nggak bicara itu. Ini kan sama waktu kita berdebat kenapa PSSI kalah dari 11 orang. Jadi saya ingin tahu kita ini mau bawa kemana ini diskusi. Kenapa? Karena kita selalu melihat orang ini seolah-olah orang ini dewa di KPK. Seolah orang ini malaikat yang undeadable. Seolah yang tidak bisa digantikan posisinya. Kalau sudah sistemnya terbangun, kalau sistemnya terbangun siapapun pasti bisa melaksanakannya, tidak perlu waktu lama. Nah itu pertama. Kedua, Pak Kapitra jelaskan sama saya dalam diskusi kita 40 menit terakhir di mana yang kita belain manusia. Nah, gak ada. Banyak sekali tadi ya. Kita kalau ulang lagi bahwa KPK ini yang 75 ini barang bentuk dari suatu belas dendam. Digusur dan sebagainya. Penjelasannya tadi. Dan itu sangat subjektif sehingga kita justru menyerang personal. Kita kan melihat ini kan cerita sederhana, ada yang tes, ada yang lulus dan tidak lulus. Ini alamiah. Bang Kapitra ditahan, ini ada pertanyaan masuk. Ada pertanyaan yang masuk mengenai tes juga, masih ada korelasinya. Ini dari Ernawati. Jangan-jangan yang bikin soal tes wawasan kebangsaan gak paham tentang prinsip-prinsip evaluasi yang digunakan untuk seleksi. Dalam dunia pendidikan misalnya, hasil evaluasi atau tes dapat dipertanggungjawabkan bila memenuhi beberapa prinsip valid dan objektif. Valid yaitu mengukur secara tepat apa yang mau diukur. Nah, tentang wawasan kebangsaan, urai dulu apa indikatornya sehingga soal-soal tesnya tepat atau tidak bias begitu. Itu pendapat. Coba tanya yang tes. Coba lihat nilai yang dites, ya. Apakah hanya sekitar seperti itu aja, LGBT ini itu? Pasti banyak masih yang dites. Saya punya bahannya itu, ya. Ada ukurannya, ada lajurnya. Ya, tetapi kan ini yang menarik, yang seksi yang kita harus bicarakan. Dan itu tentu tergantung yang tes itu. Tapi apa tujuannya? Bias itu ada, Bang Kapitra. Iya, tapi ada tujuan, pasti ada tujuan psikologi yang dia tuju. Ya, itulah jadi titik nilai. Nah, titik nilai itu berbeda dari tahun ke tahun, dari orang ke orang yang mengujinya. Bang Abalin, tanggapannya Bang Abalin indikator unsur dari tes tersebut. Bang. Begini. Ini kan inti yang menjadi kita bahas ini adalah terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Sementara kita mengangkat adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disebut oleh Maria tadi. Maryam dengan bias. Tapi kita tidak tahu yang model apa itu, yang kita tahu kan dari media sosial. Yang itu juga diungkapkan oleh salah seorang yang mengikuti tes. Bawa dia datang kemari deh. Sama seperti Mas Giri bawa itu surat keputusannya. Pak Ali, begini, justru kalau misalnya memang tidak mau mengutip rame di sosial media, hari ini munculkanlah, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul, referensinya dari mana? Selain referensinya pakai tadi peraturan pemerintah nomor 41. Ya. Itu kan namanya landasan hukumnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak disusun dalam peraturan pemerintah. Ya, Ami Haris Azhar sendiri. Ami Haris, dengar. Tadi sebelum antum datang ke sini, Mas Giri sudah bilang terkait dengan masalah tata cara. Ini saya tadi menjelaskan tentang tata cara. Itu semua kepada pimpinan. Tadi Mas Giri bilang sebelum antum datang ya Ami Haris. Artinya apa? Artinya bahwa makanya dari tadi saya bilang dalam 3 regulasi ini secara internal pimpinan KPK mengerti terhadap seperti apa dengan sistem artinya dijalankan di KPK. Pak Ali Ngabalin ini artinya mau bilang bahwa
landasan hukumnya sudah jelas. Oke. Tata caranya sudah ada. Regulasinya ada. Dan diserahkan kepada pimpinan. Iya. Artinya pimpinan, sekarang ada nggak penjelasan lebih lanjut bagaimana pimpinan harus merumuskan kata-kata dalam pertanyaan? Pasti dia tahu. Enggak, jangan Pasti Mas Giri jangan tahu. lempar dia. Karena begini. Ada nggak sumber informasi Bukan. untuk menjelaskan dari mana pimpinan? Saya udah mengerucut nih. Oke. Kita serahkan kepada pimpinan kan? Oke, nah, yang bilang dia. Oke, yang bilang Giri. dia. Kita tanyakan langsung ke Mas Giri deh. Mas Giri, status sekarang sudah nonaktif. Besok masih ngantor apa enggak nih dengan status seperti ini? Kita durasi kita terbatas, Bapak. Iya nggak apa-apa. Ntar saya beliin durasi lebih lagi. Ya. Nah, 1 sekarang, menit buat Bang Haris. mengerucut pada soal Ami Ali merefer kepada Ami Giri. Ya kan? Bahwa itu diserahkan kepada pimpinan. Tata caranya sudah ada, landasan hukumnya sudah ada. Diserahkan kepada pimpinan. Nah, sekarang taken for granted apapun pimpinan mau kita terima, iya atau enggak. Kita punya informasi enggak bagaimana pimpinan merumuskannya. Yang ribut di sosial media dan di media katanya ada BKN. Terus BKN-nya ngirim pertanyaan sama SDM-nya yang di bawahnya Pak Pimpinan juga ntar dulu 1 hari ditahan, katanya ada email seperti itu. Nah sekarang siapa yang mau muncul menjelaskan kronologisnya seperti apa? Nah kita akan tunggu siapa yang akan muncul. Tapi pertanyaannya tadi, jika memang kemudian hari ini SK-nya sudah kuat dinonaktifkan, besok masih ngantor nggak Mas Giri? Besok kebetulan Lebaran ya. Jadi Lebaran nggak tadi? Oh setelah Lebaran, Mas. Lebaran hari Kamis. Kamis, Mas. Masih lusa, betul. Mau dipercepat tidak apa-apa. Jangan gitu, kita kalau mau punya tanggung jawab besar itu semuanya harus selesai. Jadi jangan dibikin ngambang gitu. Jadi kalau kasus bansos dipastikan selesai, kelautan dipastikan selesai begitu kan. Ada transfer yang bagus. Jadi jangan semerta-merta dilucuti harapannya. Kalau saya sendiri mungkin juga ini bukan masalah saya untuk cari pekerjaan atau tidak, tetapi misi dari lembaga untuk memberantas korupsi di penindakan agar orang takut, pencegahan membangun sistem, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi dapat terlaksana. Dan saya nggak terlalu percaya sistem saja cukup. Kita kemarin berdebat, kita butuh individu. KPK Hong Kong itu yang sangat terkenal terbaik di dunia itu 90% anggarannya digunakan untuk personel. 75 orang ini nggak tergantikan. 90% anggaran digunakan untuk personel. Artinya apa? 75 orang ini tak tergantikan. Modal dasar dari suatu pemberantasan korupsi adalah pegawai yang berintegritas, whiter than white, lebih putih dari yang putih. Mas Giri, maaf durasi kita sudah hampir habis. Terakhir ada upaya tidak yang akan dilakukan oleh Mas Giri dan juga 74 pegawai KPK lain yang dinyatakan nonaktif hari ini? Kita akan menggunakan hak konstitusional kita. Jadi hari ini pun saya sedikit agak cross ya. Sebenarnya saya sendiri pun mungkin jarang-jarang berbicara media. Tapi ini saya lakukan demi pemberdayaan dan pendidikan pada masyarakat gitu kan. Cuma gini, jangan percaya pada anasir-anasir bahwa ini radikalisme menjurus pada agama tertentu. Misalkan saya jenggotan, Pak Ngabalin pun juga jenggotan. Di 75 ada 7 orang Nasrani, 1 orang Hindu, 1 orang Buddha. Apakah mereka cukup beragama bagus-bagus juga? Jadi jangan percaya pada anasir-anasir bahwa Taliban. Bahkan ada 2 istri perwira Angkatan Laut, Kopassus itu, yang ketika menjadi istri itu dilakukan litsus juga gitu loh. Tetapi nggak lolos juga. Baik Mas Giri, jadi kita dapat mungkin saya kembalikan pada pimpinan, ini bukan soal kita cari kerja atau tidak, tapi tumbuhkan harapan pada masyarakat soal Indonesia. tanggung jawab menangani kasus Mas Giri. Terima kasih. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Pemirsa, izinkan saya mengapresiasi acara ini karena acara ini membawa kedekatan kita kepada Allah. Dari awal saya sengaja, dari segmen awal saya sudah menungguin karena acara ini membuat kita banyak istighfar, banyak mohon ampun, dan insya Allah ini jalan surgawi. Karena sejak awal melihat orang berantem itu ternyata nikmat juga. Karena kita jadi ingat pada Allah. Yang kedua, saya membuat 16 catatan. Dan tidak mungkin hanya dari 1 segmen. Ini harusnya saya sampaikan dalam kira-kira 6 segmen. Ini juga strategi marketing biar saya diundang lagi di sini. Yang kedua, maqasidus syariah. Asas dibuatnya agama itu adalah syariat itu untuk menjaga 5 hal. Setelah menjaga aqidatus shahihah, bagaimana menjaga akal, menjaga harta,
ilmu dan juga nasab, maka diantaranya harta itu sesuatu yang harus dijaga, harus ditegakkan. Maka lembaga riswah ini harus sama-sama komitmen kita untuk bagaimana dikuatkan. Kaitannya dengan KPK ini. Dalam rangka inilah maka ketika Abu Bakar radhiyallahu an itu menggantikan Rasulullah, siapa yang diperangi pertama adalah orang yang murtad dan orang yang tidak membayar zakat. Karena kurang ajar betul. Orang yang nggak membayar zakat itu mencuri miliknya orang miskin. Kurang ajar. Miliknya orang, kalau miliknya Pak Ngabalin itu masih lumayan, Ustaz Ngabalin diambil, masih banyak asetnya. Itu, Masya Allah ya. Tapi kalau ngambilnya orang miskin itu kurang ajar banget. Walaupun di Indonesia ada yang lebih kurang ajar lagi. Ngambil miliknya orang miskin dibagi-bagikan orang kaya. Kurang ajar lagi itu. Nah, artinya apa? Wong bantuan sosial kok diambil. Dari sisi ini juga bagaimana KPK itu menjadi hal yang sangat komitmen kita bersama bagaimana dikuatkan. Bahwa Kaisar Hirohito dulu ketika mau meninggal maka hanya 3 pertanyaannya. Sehingga Jepang menjadi leading karena satu, berapa jumlah guru. Maka pendidikan adalah pilar. Yang kedua adalah bagaimana jumlah dokter, yaitu kesehatan. Dan yang ketiga adalah ahli hukum. Artinya bagaimana penegakan hukum. Dan sampai hari ini Jepang menjadi leading karena diantaranya adalah penegakan 3 pilar ini. Untuk itu maka penting untuk kita sampaikan betapa Islam menegakkan kaitannya dengan korupsi yang diancam sampai ada potong tangan, bahkan gulul. Gulul itu hanya gratifikasi. Yaitu sebetulnya itu sesuatu yang jadi haknya tetapi tidak pakai SOP yang benar. Ketika Mu'adz bin Jabal menarik zakat, kemudian diberi hadiah, tapi tidak diberitakan Rasulullah, maka ketika dia membahas segantang gandum, apa itu? Ya Rasulullah, tadi ini zakatnya dan kata orang yang muzaki ini adalah untuk keluargaku. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang untukmu, apakah kalau kamu di rumah saja, kamu diberi oleh orang yang muzaki tadi? Ya tidak ya Rasulullah, bukankah engkau dikasih karena aku utus? Ya betul ya Rasulullah, gulul, gulul, gulul. Kamu korupsi, korupsi, korupsi. Lain kali kasih tahu kepada aku karena engkau saya utus. Dan diserahkan pada Rasulullah tetapi baik. Rasulullah itu baik. Kalau enggak baik itu bukan Rasulullah. Itu, mohon maaf, itu orang Indonesia kalau enggak baik. Nah, jadi akhirnya dibawa masuk dan ditambahin ini untuk keluargamu. Lain kali kalau ada sesuatu. Ini artinya apa? Bahwa sesuatu yang kaitannya kelihatannya hadiah tetapi itu jadi gratifikasi, maka karena dikasihnya karena diutus tadi. Inilah sensitivitas kita terhadap harta umat. Yang berikutnya adalah kerja itu jadi ibadah kalau memenuhi 3 hal. 1, niat yang benar. Innal malu biniat al umur bima qasidiyah. Yang kedua, niat saja tidak cukup, harus dengan cara yang benar. Karena kalau niatnya benar, caranya salah nanti jadi Robin Hood. Dan inilah perlunya itkon. Profesionalitas itu sangat penting, proporsional itu penting. Kul ya malu ala sakilati. Maka kenapa Rasulullah itu menekankan bahwa orang dicopot enggak masalah karena memang dulu Khalid bin Walid juga dicopot karena membahayakan umat. Tapi sisi lain juga ada pemimpin yang salah. Ketika Amr bin As itu membuat pimpinan di Mesir, ternyata dia gusur orang Yahudi. Salah. Jadi kebenaran tidak mesti bagi yang dicopot, tidak mesti bagi yang mencopot. Dua-duanya bisa salah, maka dikembalikan kepada satu, niatnya dulu. Harus ada political will, artinya goodwill dari apa yang niatnya. Kita harus sama-sama komitmen, apakah ini ada sesuatu yang kaitannya dengan nonaktif ataupun apa ada yang dinonaktifkan punya politik apa kemauan yang baik. Maka kita koreksi kembali, niat kita benar, cara benar kita, bidang kerja dan hasil kerja kita. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen bersama sehingga ini baru 3, catatan saya 16. Itu mohon maaf. Jadi dan perlu profesional jelas, idza wursidal amri ila ghairihi fantadiusa'ah. Nah, maka perlu bahwa ada seleksi, iya, tetapi seleksi yang proporsional, yang berhubungan tentu. Inilah catatan kita dan masih ada beberapa nanti to be continue. Insyaallah. Ya. Dan itu Mas Andro dan Mbak Maria, mudah-mudahan ini jadi learning point kita bersama. Luar biasa, untuk dari percakapan selama 5 segmen, masih ada banyak hal, insya Allah nanti kita lihat di next acara.
Baik, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wijayanto bisa bergabung bersama kasih, kami Ustadz. ke tengah. Silahkan. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Bang Kapitra, terima kasih. Bang Aris Azhar, Mas Giri, terima kasih sudah hadir. Pak Abdullah tadi sebelumnya kami juga terus berusaha untuk menghadirkan pihak KPK. Namun hingga akhir dialog pihak KPK tidak bisa hadir bergabung di dialog ini. Ini juga sekaligus episode sebelum kita Hari Raya Idul Fitri. Karena tadi berdasarkan Minggu hasil depan. sidang isbat, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kamis nanti. 13 Mei, Maria ya. Dan kita akan berjumpa minggu depan, artinya kami sekedap kru dari Catatan Demokrasi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita boleh sambil berangkulan Bapak-Bapak dalam rangka menyambut Hari Raya Kemenangan. Selamat malam. Sampai jumpa.